mereka kapal capek. Ini suaranya dari sana kurang halus. Dari kita dari ini. Dari mail, yang kurang halus. Jadi agak serak-serak gitu. Serak-serak mas. Dia sudah dari program dalam ini kita pada slide ini akan melaksanakan sekitar penelitian yang mereka disampaikan sebagai budaya evaluasi dan sumber pendanaan rapat aplikasi dan kekebalan kami pasca pembangunan KTP kawasan industri perpajakan bahwa kemudian kalau kita dan sudah siap. Untuk sesi pertama kami silakan saudara Yaitu bisa mempresentasikan di sini yang dipersilakan. serta dosen satu pengembangan pengembangan SSI MSI dan dosen penguji juga Jawa University dari SSI MSI. Perkenalkan, saya mahasiswa Magister di sini saya ingin memaparkan sedikit hasil penelitian saya yang berjudul evaluasi berlangsung pengembangan penerapan teknologi dan bagaimana terbangun pasca pembangunan kawasan industri pariwisata atau KIP. Latar belakang dari penelitian ini, kawasan industri pariwisata mengalami transformasi penggunaan lahan yang sangat cepat sejak ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dengan konteks lahan edukatif dan pertanian menjadi kawasan industri dan infrastruktur. Transformasi tersebut berpotensi menimbulkan perubahan kondisi global perkembangan yang ditandai oleh peningkatan suhu permukaan lahan atau LSD akibat berkurangnya vegetasi dan dominasi permukaan tertentu. Perubahan ketimpangan KIP ini secara langsung berkaitan dengan peningkatan vegetasi dan peningkatan intensitas lahan terbangun yang secara otomatis merupakan dari perubahan vegetasi permukaan. Dan sebagai definisi yang signifikan spasial temporal antara LSD yang diberikan pada fase prabangunan masa konstruksi hingga pasca pembangunan di awal KIP masih sangat terbatas sehingga diperlukan penelitian dan mengaplikasi perubahan tersebut secara objektif berbasis negara jauh. Rumusan kawasannya yaitu satu bagaimana perubahan sistem permukaan dan sebelum tes sudah dilakukan KIP, bagaimana perubahan permukaan asli dan yang terbangun pada periode yang sama, tiga bagaimana korelasi antara LSD dan perubahan permukaan dan penyiapan. Tujuan dari penelitian ini satu analisis perubahan LSD dan sesudah pembangunan KIP, dua analisis perubahan permukaan dan luas pada teknologi yang sama. Tiga, mengkorelasikan antara LSD dengan EDP. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat praktisnya satu, menyediakan informasi faktual akurat bagi pemerintah dan berencana tata ruang KIP. Dua, menjadikan evaluasi dampak lingkungan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dan manfaat teoretisnya yaitu satu, prediksi pada kajian ekologi landscape dan program pemeliharaan bahkan berbasis spasial statistik. Dua, menjadi referensi untuk studi
lahan sumber dan pertempel kawasan industri. Konsep teori dari ini yaitu transformasi sosial, memperhasilkan kawasan terbentuk keseimbangan energi dan itu melalui dan dilakukan mekanisme pengelolaan. Nah, kemudian MSD ini menciptakan responden perputaran dan perubahan panahan dan digunakan sebagai indikator dan pembangunan terhadap lingkungan tema. Kemudian ada NDP atau kerapatan vegetasi. NDP ini merepresentasikan kerapatan vegetasi. Vegetasi menentukan suhu permukaan melalui evaluasi dan penelitian, sehingga penurunan NDP berasosiasi dengan peningkatan MSD. Kemudian ada lahan terbangun atau NDP. NDP ini menunjukkan intensitas lahan terbangun. Peningkatan NDP merefleksikan bertambahnya permukaan air yang menyerap dan dingin panas sehingga meningkatkan MSD. Pengembangan pertanian terdahulu. Kemudian yang dilakukan seperti ini, jadi pengembangan pertanian terdahulu. Cara peningkatan MSD dengan yang digunakan untuk penelitian ini, pendekatan dan jenisnya yaitu ini menggunakan pendekatan kuantitatif spasial temporal versus dan jauh atau yang jenis lainnya eksploratif dan eksploratif. Data utama yang digunakan yaitu data citra dan delapan dan lensa ini tidak tahun 2019, 2021, 2022. Tahun 2020 menggunakan oleh dan serta merupakan hasil peran pembangunan yang tahun 2020 tahun 2021 dan 2020 karena merupakan fase pelan-pelan resolusi yang digunakan 30 meter dan wilayah kajiannya adalah kawasan industri Batang seluas kurang lebih 4.300 hektar. Sumber data yang diperoleh yaitu berasal dari GIS Explorer dan data kawasan. Kemudian ada juga dari laporan ini yaitu data migrasi udara yang diperoleh dari BNPB dan data vegetasi pembangunan yang diperoleh dari uji analisis data yaitu pelaksanaan penelitian ini selama kurang lebih 2 bulan dengan kegiatan mengumpulkan data pengolahan citra analisis spasial dan seterusnya. Nanti 3 variabel yang digunakan penelitian ini variabel ini atau dependen itu MSD, kemudian variabel independennya NDVI dan juga NDVI. Analisis yang dilakukan di penelitian ini yang pertama ada analisis statistik deskriptif, kemudian cipta dan pemasangan, dan kemudian analisis korelasi, analisis regresi dengan data berbeda, kemudian analisis spasial dan overlay untuk memvisualisasikan pola spasial keterkaitan teori ini. Sumber hasil penelitian yang pertama gambaran wilayah dan kondisi awal kawasan industri terkait Batang. Diketahui bahwa lokasi penelitian di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sudan, Kumis, dan juga Kecil. Dan selain lingkungannya yaitu Acung pada kemudian KIT Batang klaster 1 seluas 3.100 hektar. Kemudian tutupan awal didominasi oleh lahan dengan vegetasi perkebunan, sawah, kebun campuran dan juga semak-semak seperti yang tadi kita tampil. Yang pertama didominasi oleh perkebunan karet, kemudian perkebunan sawah, perkebunan tebu, kebun campuran, sawah, semak dan vegetasi bawah. Kondisi ekologis di awal terakhir yang yaitu vegetasinya berfungsi terkait dari waktu hijau alami yang menjaga dan juga kemudian dilakukan analisis mengetahui suhu LSD ini menggunakan analisis
deskriptif. Diketahui bahwa MSC meningkat dari kondisi tahun 2019 ini proses pembangunan aktif lalu dibantu populasi pada tahun 2024. Nilai maksimum yang aktif diindikasikan berhubungan sudah persisten khususnya pada area urban. Data yang dihasilkan dari orang spasial dari variabel MSC pada tahun 1921 dan tahun 2019 kita sudah relatif rendah dan merata tanpa tersebut mikroorganisasi. Jadi dikombinasi oleh orang sebelumnya itu tidak ada peningkatan yang ekstrim. Kemudian tahun 2021 terlihat mulai ada sinar panas yang meluas dengan warna merah karena fase pembangunan vegetasi asli menjadi lahan kosong atau dilakukan planting dan dia masuk pada tahun dan sungai panas dari teraplikasi infrastruktur mulai terbangun bukan vegetasi baru berupa semakin besar dan bentuk mulai secara tanpa ciuman yang tahun 2024 masuk zona panas tetap bertahan dengan rata-rata MSC tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan proses pembangunan fase 1 sudah selesai dan masuk pada fase atau perisian KIP selanjutnya. Data yang diperoleh dari sumber satelit kemudian divalidasi menggunakan data yang diperoleh dari data sumber daya yang diperoleh dari BMKG. Tren MSC membentuk pola linear menjadi pola yang terjadi naikin dan penurunan MSC terjadi pada fase awal yang menekan pembangunan dan peningkatan MSC kembali muncul pada tahun 2024 ini sejalan dengan yang data yang diberikan oleh BMKG. Pola searah dengan tren suku budaya BMKG ini mengindikasikan peningkatan MSC dan signifikan. Dan perubahan penerapan regulasi atau NDPI dan perannya terhadap kasus permukaan. Ini merupakan data NDPI yang diperoleh dengan data penambahan NDPI menunjukkan tren penurunan konsisten dari 0,41 tahun 2019 menjadi 0,30 pada tahun 2024. Mengindikasikan degradasi vegetasi progresif sering pembangunan NDPI. Semakin mendekati angka 1, maka aktivitas semakin rendah. Penurunan NDPI ini mencerminkan berkurangnya di masa vegetasi, karena akibat keberhasilan vegetatif menjadi area terbangun. Standar deviasi NDPI meningkat setelah dari 2019 menunjukkan meningkatnya heterogenitas dan ramifikasi vegetatif secara spasial. Pola ini mengindikasikan ketika kondisi vegetasi, di mana sebagian area alami degradasi kuat, sementara area ini masih mempertahankan vegetasi jauh. Ini merupakan peta vegetasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, vegetasi diketahui memiliki kerangka signifikan yang mendominasi. Baseline vegetasi bangunan ini didominasi oleh perkebunan karet dan singkong. Kemudian masuk ke yang 2021, karena ini merupakan tanda awal dari pembangunan ini merupakan hasil dari NDPI menurun di zona pembangunan tersebut. Dan pada terbukti dengan terbentuknya pola vegetasi yang sangat sehat dikandungi warna orange tahun 2021 ini. Karena pada area tersebut sudah mulai ada. Kemudian pada tahun NDPI sedang meluas dan terfragmentasi. Ini merupakan fase transisi pembangunan. Berhubung sudah mulai tumbuh dari awalnya kosong dan NDPI kemudian alami. Kemudian pada tahun 2024, NDPI sedang dominan di area industri. Karena industri sudah mulai terbangun. Integrasi yaitu penurunan dan aplikasi vegetasi ini merupakan fungsi yang pertukaran. Ini merupakan statistik dan uji korelasi antara NDPI. Korelasinya ini
akan terjadi signifikan dengan pilih kurang dari 0,1 yang artinya ini berkorelasi kuat pada pengamatan semakin rendah energi maka semakin tinggi LSD-nya. Kekuatan hubungannya sangat kuat dengan R0,56 hingga 0,1. Oleh sebab itu terjadi pada tahun 2001. Dan penelitian ini menunjukkan angka nyata NDVI terhadap LSD dengan koefisien determinasi bernilai negatif pada semua tampil. NDVI menjelaskan hasil refleksi NDVI menjelaskan proporsi dari 9% variasi LSD. Dan R-square vegetasi merupakan faktor pengganti permukaan yang dominan. Jadi area integrasi terintegrasi terasosiasi dengan panas. Ini merupakan regresi terhadap LSD. Model signifikasi pada seluruh tahun UGF-nya lebih besar dari faktor. NDVI menunjukkan bahwa NDVI dan NDVI secara sama-sama berpengaruh terhadap LSD. Dari jelas model NDVI ekspornya itu 0,405 hingga 0,509. Dan variasi LSD dikontrol oleh kombinasi vegetasi dan latar belakang. Pada perkembangan tahun 2019, NDVI ini dominan dengan regresi negatif signifikan dan vegetasi di anak tahun 2019 ini vegetasi masih menjadi pengendali utama LSD. Kemudian fase terakhir tahun 2021 pengaruh NDVI melemah, kondisi NDVI mulai muncul. LSD dominan dipengaruhi oleh NDVI. Jadi pasca pembangunan awal yaitu 2019 NDVI dominan dengan regresi positif dan NDVI-nya tidak signifikan, yaitu permulaan terbangun menjadi ini merupakan hasil overlay yang memvisualisasikan hubungan substansial antara NDVI dan LSD. Ini diklasifikasikan menjadi zona thermal fermentasi, zona sejuk fermentasi, zona thermal fermentasi, zona sejuk fermentasi, zona transisi, zona panas fermentasi dan juga panas fermentasi. Pada tahun 2019, fermentasi zona sejuk fermentasi, di mana ini NDVI-nya masih tinggi dan LSD-nya masih rendah, dengan peta yang dominan warna hijau. Vegetasinya masih efektif untuk mengendalikan yang pada tahun 2021 yang merupakan hasil pembangunan dominasi suhu panas vegetasinya itu rendah. Nah, ini kita lihat dengan NDVI dan LSD-nya sudah mulai ada pembatasan lahan. Kemudian tahun 2022 ini merupakan hasil pembangunan dan juga transisi. Zona transisi dan zona panas vegetasi dan menguras dengan warna orange dan kuning yang mulai meluas mengikuti jaringan jalan dan blok industri sudah mulai dibangun infrastrukturnya dan fragmentasi vegetasinya meningkat dengan pecah-pecah hijau yang terang atau terpecah-pecah. Yang tahun 2020 pasca pembangunan awal ini zona panas non vegetatif dominan. Dan zona sejuk tersisa terbatas dengan warna hijau yang tersisa terbatas. Vegetasinya hanya memberi efek peningkatan warna. Dia masuk ke analisis NDVI. Intensifikasi lahan berbangun dan mengkondisikan terhadap tersebut. Ini bahwa nilai rata-rata NDVI kita dari minus 0,2 minus 0,12 pada tahun 2024 yang artinya ini menunjukkan pertambahan permukaan terkait pembangunan jalan dan infrastruktur. Pada tahun yang munculnya nilai maksimal positif sejak tahun 2021 ini menandakan awal dominasi terbangun meski kawasan belum sepenuhnya terbangun. Peningkatan standar deviasi
NDPI pada tahun 1 hingga 2023 mengindikasikan pembangunan tidak merata dan terfokus pada zona industri. Penurunan di tahun 2024 menunjukkan konsolidasi lanjut. Ini merupakan peta visualisasi dari tahun 2024 tahun 19 didominasi NDPI yang rendah, sangat rendah, tidak sangat rendah. Nah, landscape-nya masih terbangun karena perubahan sawah, perkebunan karet, dan masih banyak vegetasi. Peran pendapatannya masih sebagai sumber panas yang sangat terbatas. Kemudian pada tahun 2021 ini merupakan fase awal pembangunan zona NDPI ini sudah sedang hingga muncul secara terlokalisasi di tahun 2020 yang sudah mulai ada warna kuning di bagian pabrik yang sudah mulai terbangun. Kemudian pada dan peluasan dan penyampaian area ini sedang membentuk master terbangun. Karakter permukaan campuran terbangun dan desain terbangun masih dikembangkan. Kemudian masuk ke tahun NDPI sedang berantara tahun NDPI masih terlokalisasi dan kawasan mulai stabil, tetapi heterogenitas sosial masih tinggi. Jadi analisis hubungan utama terhadap dengan suhu permukaan lahan. Ini merupakan hasil uji korelasinya bernilai negatif signifikan pada 10 tahun pengamatan. Jadi kami bahwa semakin tinggi kecepatan dan maka semakin tinggi pula NDPI-nya. Kekuatan hubungannya sedang tidak kuat. Hubungan kekuatan tersebut pada tahun 2021 hingga tahun 2023 ini intensifikasi pembangunan kawasan industri. Regresi linearnya menunjukkan pengaruh nyata NDPI terhadap industri dengan koefisien regresi bernilai positif dan signifikan pada 10 tahun pengamatan. NDPI menjelaskan sekitar regresi NDPI menjelaskan sekitar 40-45% variasi LSD atau garis lahan terbangun berpotensi besar terhadap peningkatan suhu permukaan, terutama fase transisi dan fase pembangunan awal. Implikasi sosialnya yaitu area hasil permukaan terkait berasosiasi dengan seberapa panas sekitar. Ini merupakan visualisasi overlay yang menunjukkan hubungan spasial langsung antara NDPI dan LSD. Diklasifikasikan menjadi kategori-kategori. Yaitu kategorinya ada surya sejuk dan berbangun yang di lingkungan hijau, zona transisi, zona kuning, zona panas permukaan campuran, dan zona kategori 19 didominasi zona sejuk tak berbangun. Zona sejuk tidak berbangun atau NDPI ada. Tapi tentang ST-nya relatif rendah. Permukaan terbangun masih didominasi dan para pendatang berbasis sebagai sumber panas masih sangat terbatas. Kemudian pada tahun 2021 zona terbangunnya meningkat dan zona panas permukaannya juga meningkat. Ditunjukkan memang sudah mulai ada terjadi perubahan di area-area yang sudah terbangun. Kemudian tahun 2022 yang merupakan zona transisi dan zona panas permukaan campurannya sudah berhasil. Selain jalan dari pada tahun 2024 ini merupakan masa pertama awal zona panas area tertentu dominan dan semakin menyebabkan NDPI-nya tinggi berasosiasi dengan LSD yang terbentuk. Sistem gelombang kawasan mulai stabil lebih panas, sementara zona sejuk tersisa terbatas dan terisolasi. Kemudian setelah analisis dan analisis GDP untuk validasi apakah ada perubahan angka dari variabel LSD dan uji beda bersama uji beda berpasangan ini berdasarkan untuk LSD dan perubahan angka atau perubahan populasi ancam dan NDPI konsisten. NDPI-nya meningkat terhadap pola NDPI menurun berlawanan dengan NDPI yang meningkat
meningkat hubungan yang sulit diberikan. Ekspansi kawasan industri berlangsung dengan mengorbankan elemen ekonomis. LST menunjukkan fluktuasi awal yaitu tahun 2019 lalu meningkat seiring menurunnya Indonesia di tahun 2021 hingga 2024. Di penelitian ini maka dapat disimpulkan yang pertama, pembangunan kawasan industri terpadu Batam terbukti telah menciptakan kondisi thermal permukaan tanah secara signifikan. Yang kedua, perubahan signifikan tanah dan IPT ditandai oleh peningkatan vegetasi dan peningkatan intensitas lahan terbangun secara progresif selama periode penanaman. Yang ketiga, hubungan antara perubahan tanah dan dinamika suhu permukaan IPT bersifat kuat dan saling terkait. Penurunan vegetasi dan peningkatan lahan terbangun terbukti menjadi faktor utama yang mengendalikan peningkatan suhu permukaan lahan, baik secara statistik maupun spasial. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika suhu permukaan di kawasan industri tidak bersifat tajam, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari transformasi struktural landscape akibat pembangunan kawasan industri. Dari penelitian ini yang pertama yaitu peningkatan LST yang berkaitan dengan penurunan NPI dan intensifikasi NPI menunjukkan perlunya penerapan strategi mitigasi panas di kawasan industri terpadu Batam. Pengawasan disarankan untuk meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau, vegetasi peneduh dan zona bawah hijau guna menjaga keseimbangan iklim kawasan industri. Yang kedua, temuan adanya peningkatan LST pada PPT dapat menjadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengevaluasi tata ruang kawasan industri. Pendekatan pembangunan yang memperhatikan aspek thermal dan ekologis perlu diimplementasikan secara bersamaan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkombinasikan data jauh dengan data pengukuran lapangan dan analisis komunikasi ini dan perubahan utama dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Terima kasih. Yang terima kasih Pak Gede. Waktunya pasti terlalu panjang karena yang saya pasti akan tambahkan menurut dan mungkin bisa nas itu akan ada termasuk bagi semuanya. Secara umum saya sudah bagus. Kita masuk sesi ketiga ya. Sesi diskusi wajib kami mulai yang pertama ini dan orang kalau mungkin dicek lagi penulisan untuk kemudian penulisan abstrak itu apakah memang spasinya seperti ini kan ada bahasa dan kita juga ada abstrak ini kok 1,5 bicara apakah berdasarkan atau spasi. Kemudian yang kedua kata kunci itu kan biasanya kan pergerakan lain dengan partisipasi itu sangat mencari diketik itu kira-kira kalau melihat dulu ya kunci kayak ini kan sebenarnya di judul kan nggak maksud ya ini kan bahasa strategisnya dari tambahan terbangun dan kerapatan vegetasi ya, kemudian kerapatan vegetasi yang dipakai untuk panen lain. Ini tolong nanti disesuaikan saja dengan itu yang saya. Kemudian apa ya metodenya? Kita itu hanya apa? Untuk mengambil data 100% data sekunder dengan menggunakan infrastruktur. Dan kaki tidak ada misalnya validasi dengan pengukuran langsung ada. Ya, tapi kan pas masalah itu ya, jadi pengukurannya kan secara lingkaran aspek yang secara teknikal dan seterusnya.
temporal dan melihat bagaimana tren permukaan dari 2019 sampai 2024. Tentunya dengan adanya pilihannya edukasi logika itu kan mereka dulu. Nah, pada saat akan diadakan kegiatan ITB itu kan mesti ada dokumen. Saya nggak tahu, saya menggunakan Desember ini. Pak Militer mencari dokumen amdal yang kemudian bisa kita lihat di situ ada namanya RKL, rencana pengembangan. Nah, di rencana RKL itu kan kita melihat ada awal vegetasinya, kondisi vegetasinya menggunakan. Kemudian nanti dampak yang muncul bagaimana kalau vegetasi dihilangkan. Dan kemudian itu sudah ada langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak ini. Dan di RKL itu ada terkait dengan bagaimana mengelola dampak yang terjadi karena penggunaan vegetasi. Di KL-nya itu sudah saya membaca ya Pak, dan dari Tapi diletakkan memang harusnya ada jenis-jenis vegetasi yang nah, itu harusnya nanti saat di sana. Tapi kan kesimpulan pertama kan ada tren LSD yang menurun. Terus bagaimana caranya? Apakah gitu? Bahkan naik ke depannya. Makanya kalau ada pengukuran existing kan sekarang tahu 2025 kemarin naik ke turun. Makanya di sana ya saya kan ini enggak luar biasa, tapi caranya kan melakukan penyesuaian. Nah, saran itu sebaiknya kita bersifat teknis operasional, langsung berita tanaman operasional. Ya, itu jenis sektor jenisnya apa, jumlahnya berapa, lokasi titik penanamannya di mana kan, berarti ada zonasi juga kan. Nah, itu harusnya sudah sampai ke sana di sana. Saya kan dokumen ini yang akan diselesaikan ini kalau dibaca oleh KITB itu bisa tahu. Saya harus menanam di jumlahnya sekian di bagian zona. Mungkin tidak harus sama dengan kondisi di awal. Awal kan perkebunan karet, tapi mungkin dengan tanaman-tanaman yang misalnya mampu menaikkan air. Tapi kalau rambutnya tinggi, nanti bisa masuk ke dalam tanah karena ada tanaman. Mampu menjadi rumah dari berbagai jenis fauna. Ini besi itu berbicara. Karena nanti kalau kita biaya sih naik. Karena kan dia kan kalau punya kan luas itu. Lalu sampai caranya sangat bisnis sekali ya. Episode seperti itu dari KWD. Kalau mereka pakai akasia gitu, kita ditanam gampang akasia itu, dia secara ekologi tidak banyak manfaat. Lalu bicara kalau bisa pakai. Kemudian secara spasial tadi ya, secara spasial tadi terbagi yang di sini. Itu setidaknya kan secara spasial itu ada penentuan zonasi. Nah, kalau nggak salah saya lihat tadi di zonasi itu berbeda karena per tahunnya. Ya kan misalnya total di zona tahun 2019 itu zonasinya adalah zonasi
Ini ya jelasan cerita bangun transaksi donasi ya kemarin. Tadi sebelum itu. Dan itu sudah sujud tidak terbangun transisi panas tetap itu sudah jelas tahu kapan. Ini hasil operatif Oh, LSD. Jadi hasilnya bisa donasi itu ya. Jadi yang membedakan donasi tahun 2024 dan 2021 atau 2002 tadi kan setelah dari hasil yang dan LSN-nya ini. Itu kan 2024. Nah, berarti nanti ini sifatnya dari tahunnya. Analis daftarnya sangat penting juga lebih baik. Ini dia pada nanti misalnya ada investigasi, Anda bisa keluarkan model dengan sistem ini tahun 2100 kan nggak dengar kita tahu. Kemudian untuk NDBI ini kan cara gampangnya itu adalah jumlah lahan atau luasan lahan yang terbangun, sehingga menyebabkan mestinya adalah ilmunya kemampuan untuk menyerap air di akan terbentuk lapisan yang ini bukan tak kedamaian. Nah, kemudian ini kan harus diantisipasi juga ya, kalau sekarang terjadi musim-musim dengan curah hujan yang sangat tinggi, potensi erosi banjir itu kan akan sangat tinggi juga. Nah, dari sini bagaimana langkah dari pengelolaan masuk misalnya kalau memang kayak begini ini katakan program misalnya memulai di politik atau sudah sampah misalnya. Tapi dilaksanakan ya. Ya. Ya karena kemudian dengan menggunakan data-data sekunder. Dengan tapi pernah kan kunjungan ke lapangan, tapi nggak sampai ke sana ya. Wawancara itu, wawancara. Berapa hektar? Luasnya luas saya. Iya, di samping itu apa yang kita bandar karena ada KIT. Kalau yang karena bandar itu apa? B, apa? Dari saya mungkin itu saja. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Saiful. Halo, Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Bisa didengarkan, Mbak Nur? Suaranya bisa didengarkan. Halo, halo. Bisa didengarkan. Bisa ya. Baik. Selamat saya sampaikan ke Mbak Nur. Sudah nyusun dokumen seminar hasil yang sudah cukup banyak ini. Tulisannya maupun naskahnya sendiri maupun tadi paparannya ya panjang sekali. Jadi nanti bisa diefisienkan baik penulisannya maupun paparan dari PPT-nya. Bisa diterima, Mbak? Bisa ya?
Kurang kenceng tadi yang dipegang Pak Fuad tadi malah lebih kenceng. Baik. Secara redaksi kita ada beberapa yang perlu disampaikan. Jadi yang pertama pengacuan. Mengacu referensi. Kapan acuan itu semuanya autor dan tahun di dalam satu bracket atau tanda kurung. Kapan hanya tahun saja yang ada di dalam bracket, itu belum dibedakan ya Mbak. Nanti dicermati sesuai pedoman. Kemudian grafis. Grafik itu idealnya judulnya itu ada tidak hanya di grafis saja, gambar berapa, keterangannya apa, tapi juga judul di aksesnya. Akses ordinat itu ada judulnya. Bukan di atas gambar tabel. Nah, jadi rata-rata itu rata-rata apa? Nah, yang di garis horizon itu ada tahun, ditulis tahun gitu. Jadi itu secara redaksi mudah diikuti standar. Bisa diterima? Bisa Pak Jafron. Wih, cetro ini tumben. Ya. Baik, untuk peta, jadi gambar citranya, itu secara umum memang banyak ya Mbak ya. Tapi yang penting legendnya itu kebaca. Jadi bisa dibesarkan lagi, tetapi juga harus efisien ruang. Ditata betul, sehingga legendnya ini kalau dibesarkan sampai zoom gede pun nggak kebaca itu perubahan warna-warna yang ada di setiap gambarnya, setiap citranya. Nah, nanti disesuaikan agar terbaca di legendanya. Kemudian terkait dengan fenomena hubungan, dilakukan analisis korelasi regresi. Itu ya Mbak, itu adanya cuma tabel saja. Ya biasanya korelasi regresi itu ya pasti ada persamaannya. Y sama dengan AX plus B. Y-nya yang terikat siapa, yang bebas siapa. Jadi ada gambarnya sehingga persamaannya itu kelihatan apakah fungsi negatif atau positif. Jadi kebetulan di sini banyak negatifnya fungsinya, jadi cenderung mengalami penurunan atau makin berat ya seiring dengan waktu. Kemudian konsistensi pointer baik pada permasalahan, baik pada tujuan itu ada 3. Tapi di metodologi itu kelihatannya beranak karena kita identifikasi itu di tujuan yang ketiga yaitu hubungan itu di metodologi jatuhnya malah di poin 4.4. Jadi itu sudah bertambah berarti. Nah, itu juga harus konsisten. Kalau masih 2 terus bersambung, ya berarti 2.1, 2.2, 2.3 terus sampai secukupnya baru berganti ke 3. Itu struktur yang harus dipertahankan. Jadi di kesimpulan sudah ada 3 poin. Jadi itu sudah konsisten sesungguhnya, hanya di metodologi yang belum selaras. Jadi ada baiknya untuk metodologi itu di tabel, ya ini kebetulan masih seminar hasil, jadi komen-komen nanti mungkin akan lebih bermanfaat lah untuk
revisi atau perbaikan atau penyelarasan nantinya. Untuk metodologi akan lebih bagus ada rangkuman dalam bentuk tabel. Jadi sesuai dengan pointer pada tujuan, indikatornya apa, yang diukur apa, nah, itu nanti akan ketahuan analisisnya juga apa, gitu. Jadi ditabulasikan. Kalau ada atmosfer dekat permukaan dan atmosfer dekat permukaan itu kategorinya apa, Mbak? Bisa di kategori atmosfer dekat permukaan. Atmosfer dekat permukaan. Maksudnya mungkin ini Pak, surface temperatur Pak, suhu udara permukaan. Permukaan itu di sini Permukaan atmosfer, ya ada kalimatnya itu. Atmosfer dekat dengan permukaan. Itu di udara atau di tanah atau di mana? di tanah Pak. Di tanah ya berarti ya. LST itu di tanah, berarti LST itu ya atmosfer dekat permukaan itu, Mbak. Iya Pak, LSD itu yang dari tanah, dari Tanah. substrat. Ya. Jadi memang diukur di permukaan tanahnya ya, baik yang bervegetasi maupun yang yang dikeraskan atau yang dibangun gitu ya. Betul Pak. Baik. Kalau dari citra, apakah itu bisa dibedakan nanti antara strata vegetasi, pohon-pohon, tanaman musiman, dan sebagainya begitu? Kalau dari citra tidak bisa dibedakan Pak antara vegetasi yang bertajuk lebar gitu, berkanopi lebar atau jenis-jenis vegetasinya tidak bisa dibedakan. Karena dari citra ini dengan resolusi 30 meter hanya bisa melihat luasan dari vegetasinya atau kerapatannya, tingkat kerapatannya. Tingkat kerapatan dan luasannya. Jadi Anda menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan sudah terjadi pemulihan, recovery, itu ada beberapa data yang menginfo seperti itu sebenarnya lebih dikaitkan dengan semak perdu musiman ya, Mbak? Iya, betul Bapak. Terjadi di tahun 2021 sudah ada pemulihan pasca land clearing itu karena secara alami tumbuh semak-semak dan rerumputan. Ya, tapi itu sebenarnya ya tidak membantu karena dari sisi energi setelah dia hijau kemudian mengering, lepas lagi, hilang lagi menjadi energi yang lepas ke udara lagi. Jadi sebenarnya ya harus di klarifikasi lagi bahwa itu sifatnya tidak pemulihan. Jadi sebagai awal munculnya vegetasi. Jadi kalau pemulihan itu seolah-olah memang sudah tanaman besar atau tanaman tinggi atau tanaman berkayu gitu. Kalau musiman itu kelihatannya belum cocok sebagai rehabilitasi. Ya, pemulihan itu kan kaitannya dengan rehabilitasi. Nanti mungkin diselaraskan pemilihannya. Kemudian untuk hubungan, tadi sudah ya saya singgung ya. Di hubungan itu kan ya termasuk regresi korelasi. Yang dibahas itu ya otomatis keeratan hubungannya dan juga bentuk grafis kecenderungannya. Jadi di sini hanya single saja, Mbak, persamaannya atau ada ganda. Dilakukan 2 kali regresi Pak. Regresi dari LST NDVI, LST NDBI dan juga regresi berganda LST dengan NDVI dan NDBI. Secara umum kategori keterkaitan keeratan hubungannya bagaimana?
antar terkait beberapa. dari Ya. hasil regresi tersebut ternyata LST itu dipengaruhi oleh NDVI dengan arahnya negatif. Jadi LST-nya meningkat itu karena pengaruh dari NDVI-nya yang menurun, Pak. Jadi kalau kita logikakan itu urutannya NDVI-nya turun dulu baru mempengaruhi suhu, atau suhunya turun terus mempengaruhi NDVI, Mbak, secara umum. Secara umum berdasarkan ini literatur yang digunakan itu NDVI-nya turun dulu baru mempengaruhi LST-nya yang naik, Pak. Bisa dibalik nggak itu? Lingkungannya yang keras dulu. Oh, bisa Pak. Bisa. Bisa Namun ya. iya, kejadian di penelitian ini karena pengaruh alih fungsi lahan tersebut, Pak, sehingga LSD-nya itu tinggi karena dipengaruhi NDVI-nya yang sudah menurun. Baik. Jadi kalau di kasus di area-area yang sangat keras, sangat berat, misalnya di padang pasir, nah itu yang menyebabkan NDVI-nya itu ya suhu dulu, lingkungan dulu keras, sehingga dia tidak memberi kesempatan kepada vegetasi untuk tumbuh, sehingga ya akan yang menjadi persamaannya, yang menjadi faktor Y bisa berbalik gitu ya. Jadi itu ya yang nanti kalau di sini istilahnya saya kurang ramah dengan apa itu pewarnaan di sini. Ada penulisan jingga-jingga, itu apa Mbak maksudnya? Jingga itu orange, Pak, warna orange. Memang namanya jingga-jingga. Karena Namanya jingga, Pak, tanpa perulangan. oh, makanya saya kok berkenalan dengan Prof. Rina kok ada jingga-jingga itu. Nanti pinky-pinky ya, Prof. Itu. Terus untuk pernyataan memakai analisa statistik itu yang di mana saja, Mbak? Analisa Pernyataan statistik. Ada atau itu kalimatnya? Apa tadi ya? Apa analisa min, rata sama kisaran itu termasuk analisa statistik atau apa gimana, Mbak? Oh iya, Pak. Analisa deskriptif ya, Pak, statistik deskriptif. Ya, ada deskriptifnya. Lah yang statistik murni mana? Yang Ada statistik ada ada. pernyataan beda signifikan dan sebagainya, itu kan statistik banget itu bahasanya. Iya, Pak, itu hasil pernyataan dari analisis regresi, Pak. Analisis regresi. Memang harus melampaui fase pembedaan atau bisa diabaikan analisanya? Mohon maaf, Pak, bagaimana? Untuk analisa korelasi regresi memang harus melewati pembeda atau melewati uji signifikansi. Iya, Pak. Pertama dilakukan korelasinya, kemudian untuk memperdalam analisisnya dilakukan lagi regresi supaya tahu besar pengaruhnya dan signifikansinya, Pak. Arahnya negatif atau positif. Baik, jadi kalau arah sudah ada tandanya ya, kemudian keeratan sudah dikategori erat. Masa 0,5 termasuk erat, Mbak? Dikatakan erat apabila kurang dari 0,05, Pak. Ini hasilnya itu menunjukkan angka 0,001. Dikatakan signifikan kuat. 0 kan mendekati 1 ya.
0, sekian. Ini 0,5 atau berapa? Angkamu berapa sih? Dicatakan kuat hubungannya itu? Dikatakan kuat apabila angkanya itu 0,001, Pak. Sangat kuat, kategori sangat 0,001. kuat. 0,05 kuat. Ya, nanti kalau ada pengelompokan atau kisaran-kisaran yang ada bakunya dipakai ya Mbak. Jadi apakah itu kuat dan cukup kuat saja, kuat dan sangat kuat, apa memang ada lemah dan kuat dan sangat kuat. Nah ini nanti disesuaikan seperlunya. Jadi untuk fenomenanya secara umum bisa dijelaskan Mbak, secara ringkas saja. Dari tahun 2019 itu hasil overlay-nya akhirnya bagaimana tadi? Apakah kelihatan ada aksi dari pihak KIP sendiri untuk bisa menahan atau dibiarkan alami gitu kira-kira? Oke. Nah, untuk hasil peta visualisasi dari spasial NDVI dan LST ya, Pak. Baik. Untuk pada tahun 2019 ini dilakukan overlay LST dengan NDVI. Nah, hasilnya diketahui bahwa dominan masih banyak NDVI-nya karena ditandai dengan zona warna hijau dengan zona sejuk bervegetasi. Dan Lanjut terus agak ringkas saja. kemudian 2021. tahun 2021 sudah mulai ada land clearing sehingga pada peta tervisualisasikan sudah mulai muncul zona panas, yaitu zona bervegetasi rendah, ditandai warna orange, dan juga zona Itu dari transisi. sisi kisaran suhu real di lapangan berapa Mbak? Di kategori suhu mulai ada kantong panas atau suhu panas gitu itu berapa? Untuk kategori suhu di warna orange ini, kategori LST-nya 30 derajat Celcius, lebih dari 30 derajat Celcius, dan NDVI-nya rentang angka 0,20 hingga 0,40, Pak. Oke, terus pada akhirnya sekarang setelah tahun 2024 sudah ada industri, sudah ada operasi, ya. Betul, sudah beroperasi dan sudah ada wilayah-wilayah yang terbangun dan sudah mulai ada lagi vegetasi-vegetasi yang tertanam, Pak. Karena di existingnya juga sudah mulai ada RTH-RTH yang dilakukan, yang ditanam oleh pihak pengembang atau Jadi pihak dari KITB-nya. isu-isu mengenai lokasi, jadi terutama di KITB itu masih minimalis di latar belakangmu karena belum menyinggung ada perubahan peruntukan, ada perubahan apa itu operasional ya, karena yang operasional kan belum disinggung. Padahal operasional dari beberapa unit yang ada di sana atau pabrik yang ada di sana kan juga berkontribusi kepada suhu baik udara maupun suhu LST gitu. Iya. Iya, Pak, berkontribusi dengan adanya mulai terbangun pabrik-pabrik tersebut. Ya, jadi belum disinggung ya di debat. Belum, Pak. Ya, jadi karena kan kalau dibaca kondisi umum lokasi, kalau menurut saya kondisi umum lokasi itu lebih cocok sebagian dari data yang ada sana itu masuk di teori tinjauan pustaka. Karena kenapa? Karena itu sudah given dan Mbak Nur sendiri tidak memberi kritisi, tidak memberi tanggapan, tidak memberi pembahasan. Jadi yang kondisi umum lokasi yang jadi di hasil dan pembahasan itu yang Anda beri kritisi atau komen atau tanggapan. Itu menurut saya seperti itu. Bisa Berarti diterima?
Bisa Pak Jafron. Berarti artinya perlu ditambahkan penjelasan baru mengenai kondisi existing terbangun ya Pak? Ya, jadi yang ada di kondisi umum itu ya diberi semacam common lah. Commonnya bisa pada isu-isu tertentu atau secara umum kondisi secara makro gitu. Jadi kalau letak geografi, kapasitas atau hektar-hektar kan mungkin sedikit yang bisa di-common, tapi peruntukan dan tahapan-tahapannya kan bisa disandingkan dengan beberapa penelitian yang sudah disajikan di sana. Itu saya kira itu. Ya, sementara itu Pak Fuad, Prof. Arina, dan Bu Asyati, mohon maaf ini banyak acara. Oke. Baik, terima kasih Pak Jafron atas arahan dan juga masukannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Dr. Kasyati. Moga Bu Kasyati. Terima kasih Pak Fuad. Selamat Pak Nur sudah sampai tahapan SHB. Masih ada beberapa masukan dan saran untuk draft yang sudah disusun secara garis besar sudah baik ya untuk penulisannya, namun tetap ada masukan dan saran seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad dan Pak Jafron tadi. Sepakat dengan Pak Fuad, abstrak ya, untuk penulisan abstrak. Sepertinya abstrak itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris belum ada, nanti tolong ditambahkan. Kemudian untuk kata kunci, pilihlah kata kunci yang berkaitan langsung dengan apa yang ingin disampaikan di dalam abstrak. Tapi jangan mengulangi judul begitu ya. Kemudian penulisan abstrak itu biasanya di atas itu kan ada nama mahasiswa, NIM, judul, terus nama pembimbing gitu ya. Nanti dilihat di aturan penulisan pasca. Kemudian aturan penulisan et al itu sepertinya italik ya. Di dalam sini masih dijumpai ada yang belum italik, nanti dicek kembali. Kemudian gambar tadi dikomentari oleh Pak Jafron, gambarnya masih kecil-kecil ya. Ini sudah lebih baik dari yang draft pertama dulu ya. Yeah. Banyak gambar dijejer gitu ya. Tapi ini masih kurang besar ya. Nanti dibikin yang proporsional karena legendnya nggak kelihatan ya, walaupun itu petanya itu sudah kelihatan, warnanya juga kontrasnya kelihatan, tapi legendnya saya tidak bisa membaca. Kalau di soft file mungkin saya besarkan masih bisa ya, tapi kalau ketika sudah dicetak nggak kelihatan ya. Baik Ibu, nanti dibikin yang proporsi. Kemudian gambar grafik tadi sudah dikomen juga oleh Pak Jafron, misalnya di halaman 92 gambar 420 dan yang lain tadi yang LST juga, itu garis yang ada di tengah ya, horizontal yang ada di tengah atau gridnya itu mungkin dihilangkan aja, jadi hanya ada garis vertikal, aksis vertikal sama aksis horizontal aja ya. Coba nanti dicek lagi aturan penulisan, tolong disesuaikan dengan aturan penulisan dari pasca. Kemudian di beberapa paragraf atau di pembahasan, hasil dan pembahasan ini, Mbak Nur masih menuliskan standar deviasinya ditulis, padahal ditulis sendiri dan itu disebutkan signifikan karena SD sekian gitu ya. Masih ada beberapa, nanti tolong dicek kembali. Nah, padahal SD atau standar deviasi itu kan mengikuti rata. Iya kan? Ada kan di sini seolah-olah
yang menyebabkan signifikan itu adalah standar deviasi. Padahal kan bukan ya. Jadi mohon jangan ditulis atau diedit aja, jangan seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita membaca rata yang ada SD-nya, berarti kan itu rentang. Misalnya suhu gitu ya 29 derajat plus minus SD-nya 0,5 gitu kan. Berarti rentang suhunya kan 28,05 sampai 29,5 gitu kan. Jadi kalau di sini ditulisnya standar deviasinya sekian signifikan gitu ya. Nah seolah-olah kalau yang nanti membaca seolah-olah loh kok ini hanya SD-nya aja, ratanya tidak gitu. Padahal kan bukan itu maksudnya. Ya nanti tolong diedit kembali. Kemudian yang tabel vegetasi tadi sempat disinggung oleh Pak Fuad, halaman 53 ada bagian hasil, itu ada beberapa jenis tanaman ya Mbak ya, ada jenis-jenis tanaman perkebunan, kemudian ada sawah, semak, itu sudah diberikan deskripsinya di situ. Kemudian mungkin nanti perlu ditambahkan ya entah di pembahasan di dalam sini atau ditambah satu kolom lagi dari jenis tanaman itu yang memiliki kontribusi tinggi untuk penurunan suhu. Itu yang mana? Itu kan bisa dikategorikan ya. Bisa. Misalnya itu yang karet, ada karakteristiknya tajuknya rapat, kemudian vegetasi tahunan. Nah, apakah itu memiliki kontribusi yang tinggi gitu ya untuk suhu. Kemudian di tabel belakang Mbak, sebentar. Tadi Pak Jafron sepertinya sudah menyinggung, tapi saya kok belum. Halaman 104 tabel 410. Sudah ketemu? Ya. Itu kan ada variabel LST, NDVI, NDBI, itu ada tahun 2019 sampai 2024. Nah ini yang dibandingkan, ini dibandingkan. Iya Bu, dicari apakah ada perubahan valid atau tidak adanya perubahan tersebut. Ternyata hasilnya signifikan, memang ada perubahan. Oke, nah ini yang dipasangkan itu gimana? 2019 dengan atau semua, dibacanya semua? Satu-satu antara yang LST 2019, 2021, 23, 24 ini ratanya dibandingkan apakah Iya, dibandingkan. Terus ini probability-nya kurang dari 0,01. Berarti ini kan LST dari 2019 sampai 2024. Begitu yang diperbandingkan ya. Iya. Nah, ini memungkinkan enggak? Ini uji beda berpasangan pakai apa? Ini kan ada tabel uji beda berpasangan. Terus ini probability-nya 0,01. Angka-angka ini diujinya pakai apa? Pakai uji T, Bu. Oh, uji T. Uji T bukan hanya dua aja variabelnya. Misalnya hanya 2019 dengan 2021. Kalau ini lebih dari 2, berarti kan mungkin bisa pakai yang tadi Pak Jafar menyampaikan statistik ANOVA, begitu kan bisa. Sehingga nanti ada angka ini 29,58 dengan 28,57 dan di sini ada 29,16. Atasnya bisa diberi superscript. Jadi mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Apakah 2019 dengan 2024 itu signifikan atau tidak. Jadi akan ketahuan. Jadi tidak hanya sekedar probability kemudian diberi bintang gini aja. Tapi kita bisa melihat per
tahun ini, oh ternyata 2019 itu tidak berbeda dengan 2024, namun berbeda dengan 2021 dan 2023. Bisa dipahami? Sabu nanti di analisis Iya, pakai SPSS bisa. SPSS. Iya, itu sederhana kok ya. Coba ya nanti terus NDVI ini juga mungkin bisa juga. Ya, jadi nanti karena ini probability berarti kan P-nya kan kurang dari 0,001, berarti kan sangat signifikan ya. Berarti nanti bisa dicari yang signifikan itu yang tahun berapa dengan tahun berapa, atau yang tidak signifikan yang tahun berapa dengan tahun berapa, kan gitu. Jadi ada pembedanya di sana. Itu tambahan untuk tampilan data. Kemudian dari hasil ini apakah sudah ada rekomendasi? Memungkinkan nggak Mbak kalau disusun satu rekomendasi sehingga tadi seperti saran Pak Fuad, kalau pihak KITB membaca itu bisa menjadi bahan pertimbangan begitu. Ditambah satu subbab lagi untuk pembahasan rekomendasi atau di saran saja? Iya, iya, setelah saran ya. Mungkin setelah saran bisa diberikan satu rekomendasi contoh yang gampang. Mungkin apa tumbuhan apa ini yang memiliki potensi besar di dalam penurunan suhu permukaan atau yang lainnya begitu. Misal ditanamin RTH Iya, di berapa? hotspot Ya, yang ya mengalami betul. kenaikan itu ya. Iya, itu kan bisa jadi satu rekomendasi ya, tidak hanya sekedar saran. Ya, jadi mungkin dari saya cukup seperti itu. Fuad, oh Pak Fuad. Oh salah, Oke, berarti langsung ke Ibu saja. Ya, selamat ya Mbak. Ya, hari ini sudah bisa seminar hasil, walaupun tadi ada hal-hal yang menjadi masukan dari para penguji, mulai dari Pak Fuad, Pak Jafron, Ibu Kasiati sebagai pembimbing juga, dan ini saya juga merangkum dari berbagai masukan tadi. Itu memang di sini Mbak panggilannya Mbak Nuhi atau Mbak Nur? Nuhi atau Hidayah, Bu? Mbak. Baik, kemudian data juga sekunder yang ditampilkan. Hanya saja seperti masukan tadi dari Pak Fuad, mulai dari abstrak, Kak Siati juga sampaikan, terus format untuk tesis diikuti ya. Mungkin ada pedoman penulisan tesis di S2 MIL ini yang terbaru mungkin ya, bisa dijadikan pedoman. Kemudian yang kedua tadi yang memang seperti ditanyakan oleh Pak Fuad, Pak Jafron ataupun Bu Kasiati di dalam hasil dan pembahasan. Nah, di sini Mbak Nur Hidayah ini belum pada pembahasan yang menghasilkan suatu suatu interpretasi atau pemaknaan dari Mbak Nur Hidayah sendiri. Di sini hasil analisis sudah ditunjukkan, kemudian referensi atau sumber referensi yang dipakai juga sudah ditunjukkan. Tetapi dari hasil tersebut pendapat Mbak Nuhi itu seperti apa? Misalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Jafron, bab 4 memang di sini saya lihat oke untuk data, oke untuk analisis, oke untuk referensi yang dipakai, tapi dari hasil tersebut belum ada pendapat atau pembahasan dari statementnya Mbak Nuhi. Misalnya di sini kan banyak sekali ya, mulai dari halaman 50, hasil dan pembahasan ini mulai dari halaman berapa ini? 52 ya. Nah, itu Mbak. Di sini kan tadi juga sudah ada standar ataupun pedoman vegetasi ya, vegetasi yang kalau di sini kan pra pembangunan kawasan industri terpadu Batang, berarti kan ya ada di sana. Tetapi dalam literatur atau referensi untuk kawasan industri itu vegetasi yang baik apa ya, supaya nanti dalam rekomendasi ya tadi
Bu Kasiati juga menyampaikan, ini sebaiknya hasil ini kan bisa dipakai oleh pengembang ataupun pemerintah daerah supaya mereka juga bisa membuat kebijakan yang nanti mengharuskan misalnya, karena kondisi dari penilaiannya Mbak Nuhi kan sudah kelihatan tadi. Nah, di sini juga harus ditunjukkan supaya apa ya, hasil ini itu sudah ready gitu ya. Oh, berarti saya harus menanam ini. Seperti tadi Bu Kasiati juga sampaikan, Mbak Nuhi juga sudah paham ya. Misalnya plotting area mana saja yang masih kurang, yang masih panas dari hasil ini ya. Berarti di situ harus ditambah ruang terbuka hijau dengan jenis tanaman atau vegetasi yang bagaimana ya. Jenis tanamannya pun kalau bisa ya sudah fix seperti referensi dan cocok dengan kondisi lahan di sana ya, supaya nanti oh berarti kami harus menanam vegetasi jenis ini misalnya, supaya nanti juga bisa mengurangi tadi panas dan lain sebagainya. Karena di sini kan Mbak Nuhi kan mengevaluasi dari 2019 sampai 2024 berdasarkan data sekunder. Nah, sebenarnya ya untuk mengarah pada nantinya rekomendasi itu pun kan kita juga bisa melihat dari tren tersebut, itu kira-kira nanti kawasan KITB itu kalau full semuanya dibangun, itu hasilnya menjadi bagaimana ini? Apakah menjadi panas sekali? Apakah perlu luasan ruang terbuka hijau yang lebih dari sekarang misalnya ya? Nah, itu pun kan juga ya, kalau untuk penilaian oke ya Mbak, tapi mungkin Mbak Nuhi bisa juga memberikan suatu rekomendasi tadi untuk antisipasi selain dengan kondisi yang ada sekarang, tren yang akan datang kan kelihatan itu. Dari 2019 sampai 2024 kan kelihatan itu berkurangnya berapa begitu ya. Jadi nanti kemungkinan kalau semuanya terbangun menjadi daerah yang apa ya, intensitas bangunannya tinggi, itu harus bagaimana? Nah, begitu. Itu pun juga bisa diambil dari selain tren itu juga dikaitkan dengan referensi ataupun literatur atau teori-teori pendukung, misalnya untuk kawasan industri harus seperti apa dengan kondisi kawasan industri yang berada di tepi pantai ya, karena ini kan beda, kalau misalnya di pegunungan beda lagi suhunya ya. Nah ini di tepi pantai kalau misalnya ada best practice atau apa namanya resenden di tempat lain yang juga kawasan industri berada pada lokasi yang hampir sama ya atau sama dengan yang KITB begitu ya. Jadi nanti mungkin ya Mbak di bab 4 ini sudah saya tekuk, sudah saya beri apa namanya penjelasan ya. Ini memang tadi Bu Kasiati juga sampaikan setelah di print, kalau kemarin pakai file itu kita bisa melihat jelas ya. Tapi setelah di print ini ternyata warnanya jadi ya warnanya jadi blur-blur semua begitu. Nanti coba dibesarkan saja petanya. Enggak masalah. Yang penting malah jelas terbaca dan terlihat. Kalau ini kan eman-eman enggak bisa terbaca ya. Ini mulai dari depan di bab 4 itu petanya rata-rata begitu ya. Ini kan 1/4 dari halaman jadi sangat kecil. Dan setelah di print ternyata blur semua. Termasuk ini Mbak, angka. Ini kan sebenarnya analisis berdasarkan dari ya analisis deskriptif NDVI ini kan memang ada angkanya minimal 0, terus hasilnya seperti ini. Ini kan seperti analisis apa ya istilahnya kalau itu mentah begitu ya. Iya. Nah, disajikan di dalam laporan ini itu sudah ada interpretasi atau pemaknaan dari angka-angka tadi. Jadi deskripsi di bawahnya jangan mengulang angka-angka yang ada di tabel, tapi sudah diartikan. Artinya apa toh dengan 0,06. Nah, ini mencerminkan kondisi vegetasi yang masih homogen dan relatif terjaga. Kita kan tidak bisa membayangkan homogen itu yang bagaimana, terjaga yang seperti apa sesuai dengan kondisi yang ada. Digambarkan realnya. Ya, dideskripsikan, dijelaskan secara real supaya kan yang membaca tidak hanya orang-orang yang paham ini ya. Kan umum publik apalagi Yuk, ya. silakan. Untuk publikasinya Mbak Nuhi sudah apa? Sudah Bu, Ya, Di mana? di Sinta 3. Oh sudah ya berarti ya. Nah ini rata-rata semuanya nanti tolong dicek di. Jadi rata-rata di bab 4 begitu ya Mbak ya. Tolong nanti hasil analisis yang di tabel itu bawahnya jangan mengulang angka-angka saja, tetapi makna dari hasil tersebut itu ingin menunjukkan apa gitu ya. Nah, ini juga masih dikaitkan dengan
literatur sudah bagus ya, karena di sini ada sumber-sumber yang juga menjadi dasar ya dengan temuan-temuannya Mbak Nuhi. Tetapi pendapat Mbak Nuhi atas hasil tersebut dengan literatur itu bagaimana? Nah, itu yang belum. Pak Fuad dan juga Kak Siati itu sebenarnya di hasil dan pembahasan harus banyak yang disampaikan oleh Mbak Nuhi. Jadi tidak sekedar analisis ini, sumber ini sudah berhenti ya, apalagi S2 ya. Kalau S2 harus ada langkah yang lebih dalam lagi dari hasil tersebut. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bu Kasiati, itu sebaiknya sebelum masuk rekomendasi, itu biasanya di akhir bab 4, itu kan ada sintesa hasil analisis. Nah, sintesa hasil analisis itulah yang nanti mengarah pada rekomendasi yang nanti akan dituliskan. Misalnya tadi Mbak Nuhi sudah paham juga. Misalnya, ini setelah ini pun ketemunya kan berdasarkan dari referensi ya. Kalau misalnya ruang seluas ini dengan intensitas dan kepadatan seperti ini dibutuhkan ruang terbuka hijau misalnya harus sekian, itu kan dari standarnya. Nah, itu kan disampaikan di sini berarti untuk KITB itu nantinya harus ada apa-apa, itu ada dasarnya. Jadi sudah disampaikan di akhir bab 4, nanti masuk di kesimpulan dan rekomendasi, itu tinggal mengambil poin-poinnya saja. Bisa dipahami ya Mbak? Ya, jadi untuk masuk ke rekomendasi itu tidak sekedar dibutuhkan RTH, itu tidak. Nah, RTH-nya itu pada bagian mana saja, kemudian dibutuhkan kira-kira seluas berapa dengan kondisi sekarang loh ya. Apalagi tadi kalau bisa misalnya menghitung dengan, tadi Pak Fuad malah menyarankan nanti kalau S3 di apa itu 2019 sampai 2024 itu KITB seperti apa? Padahal sekarang ini saja belum dibangun semuanya toh. Nah, nanti kalau sudah dibangun semuanya, kira-kira bagaimana ini? Walaupun nanti kalau misalnya dilanjutkan S3 itu bisa saja ketemu model atau ketemu suatu cara itu metode ya, cara menghitung itu ya, itu menjadi temuan-temuan ya. Kalau S3 itu kan ada sesuatu yang baru yang nanti bisa disampaikan begitu. Nah, ini nanti di akhir bab 4-nya coba ditambahkan seperti itu ya Mbak. Iya, akhir. Jadi hasil-hasil itu dimaknai, diinterpretasikan, karena di sini sudah dikaitkan dengan literatur. Tapi apa toh yang harus pendapat dari Mbak Nuhi tadi dengan hasil analisis ini, literatur demikian, berarti KITB itu harus ngapain atau harus ada action apa begitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, ini kan kalau bisa sudah ready, ready bagi pengembang dan juga bagi Pemda. Ya, supaya nanti kalau Pemda membuat kebijakan, oh KITB itu harus ada RTH seluas ini karena area terbangunnya nantinya itu akan menjadi seluas ini. Misalnya seperti itu berdasarkan dari kajiannya Mbak Nuhi ini bisa menjadi dasar. Ya. Kemudian kalau dari pengembang sendiri, oh berarti area saya ini harus menambahkan ini karena pada bagian pabrik atau industri saya ini ternyata lahannya itu belum ada yang hijau misalnya. Vegetasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad dan Bu Kasiati itu kan sudah ada standar di depan itu ya. Standar-standar sesuai dengan pedoman ya. Yang kondisi lahan dan juga kondisi fisik alam di KITB itu apa jenis tanamannya supaya nanti jangan sampai keliru. Ya beberapa hari yang lalu itu PWK Pak, PWK itu kan ditanami pohon jati. Ternyata jati itu akarnya tidak sampai dalam. Gitu. Jadi beberapa hari ini kan angin kencang sama hujan deras ya. Itu yang sudah tua-tua tuh roboh. Dan itu apa? Untungnya masih untung. Robohnya itu mengenai kantin lah. Kantinnya kan pas libur Pak, jadi gak buka itu. Ternyata pada pohon itu tua panjang. Itu rungkatnya itu Bu, setelah dicek itu akar pohon jati itu ternyata tidak sampai ke dalam. Ya itu hanya seperti kalau dulu istilahnya serabut. ya bukan serabut yang sangat tapi dia itu ternyata tidak masuk ke dalam. Nah, mungkin nanti untuk perlindungan atau kanopinya yang
lebar atau luas supaya menaungi bawahnya, itu yang seperti apa jenisnya supaya nanti hasil evaluasinya Mbak Nuhi ini memang betul-betul bermanfaat dan bisa digunakan. Jadi langsung tidak usah tadi ya Pak Baleni atau apa namanya Pak Mindon gawe ada penelitian lagi terkait dengan vegetasi tidak. Jadi dari hasilnya Mbak Nuhi ini sudah bisa ready langsung. Oh berarti jenis tanaman ini nih yang paling cocok untuk KITB. Itu ya Mbak. Bisa Baik, Prof. dipahami? Bisa. Ya mungkin itu nanti kalau menuju ke sidang akhir ya harus didetailkan hal-hal tersebut karena tadi rata-rata dari para penguji ya Pak Jafron, Pak Fuad, Bu Kasiati juga menyampaikan hal demikian. Ya bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya. Saya kira demikian Pak Fuad. Terima kasih. Oke, habis Pak. Baik, terima kasih Prof. Rina dan juga Bu Dr. Kasiati yang sudah memberikan arahan. Jadi poin yang sempat saya ikuti tadi, di akhir bab 4 itu sudah harus ada sebuah pengantar ya Mbak, untuk menuju ke kesimpulan dan saran ya. Jadi mungkin kalau di tata ruang itu nomor 26 2007 ya Prof. Undang-undang tata ruang. Jadi nanti Anda bisa melihat juga aspek dari kebijakan hukum Undang-Undang Tata Ruang kalau nggak salah ingat saya tahun 2006 nomor 26 tahun 2007 itu kan minimal 30% dari sebuah kawasan itu harus berupa RTH. Nah itu saya nggak, Profnya lebih paham ini. 10%. Oh ngaten. Separator ya. Ya. Bidangnya Prof Rina ya, tata ruang. Catat. Menteri ATR BPN. Atau mungkin Prof Rina, Bu Kasiati ya. Mungkin dari kami selaku perwakilan pengelola, Mbak. Jadi untuk menuju ke ujian akhir itu kan harus ada dua syarat penting ya. Yang pertama publikasi sudah publish belum? Sudah. Nanti linknya untuk di input. Kemudian TOEFL sudah lolos 475. Ya, alhamdulillah berarti sudah bisa ujian ini. Karena kemarin beberapa kendala itu teman-teman yang TOEFL-nya dulu kan syaratnya 450. Sudah dapat 455 wis ngawan toh. Nah, ternyata berubah aturannya. Harus ujian lagi. Padahal untuk ujian itu kan prosesnya juga harus tidak cepat. Baik, terima kasih ya. Kita masuk sesi ketiga yaitu penetapan. Saya kira dari para penguji pembimbing sepakat bahwa saudara Nur Hidayah nanti diizinkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya yaitu untuk ujian akhir ya. Nanti diurusnya. Terima kasih Prof. Rina, Bu Dr. Kasiati dan Dr. Jafron yang sudah berkenan meluangkan waktu dan memberikan saran yang cukup konstruktif ya, untuk sempurnanya dari naskah tesis saudari Nur Hidayah. Kami akhiri untuk ujian untuk seminar hasil penelitian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita